Helena nggak dengar ada suara gemuruh yang datang mendekat. Helena langsung keluar rumah buat ngecek dan nunggu di depan. Ternyata ratusan sosok serem udah berjejer di depan rumah Helena. Namun ada sesuatu yang ngebuat mereka ini nggak bisa masuk ke dalam. Energi negatif mereka tertahan oleh satu sosok wanita yang berdiri di sudut rumah Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Setelah sekian lama nih gue nggak rekam video, akhirnya gue bisa nyempetin waktu buat rekam video lagi gitu ya. Nah, karena banyaknya kesibukan yang harus gue jalani di dunia nyata gitu ya. Gue lagi nyusun skripsi gitu ya. Jadi gue curi-curi waktu gitu ya buat rekam video gitu. Nah, di video kali ini gue mau bawain lagi cerita horor yang seperti biasa ditulis oleh narasumbernya gitu ya. Dan di video kali ini gue mau nyeritain cerita dari seorang yang sebut aja namanya Helena. Jadi di dalam ceritanya ini ayahnya ini bisa dibilang mungkin kena santet gitu ya dari mungkin tetangganya juga gitu kan. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai. Nah, jadi cerita ini terjadi di keluarga Helena itu sendiri. Waktu itu, ayah Helena divonis oleh dokter mengalami penyempitan pembuluh darah di jantung. Helena yang waktu itu lagi ada di luar kota buat tugas kerja, kaget gitu ya ngedengar hal tersebut dari ibunya. Apa benar gitu ya? Ayah Helena yang gak ada turunan penyakit jantung dan gak ada tanda-tanda sakit jantung, tiba-tiba divonis oleh dokter kayak gini gitu kan? Gak mungkin. Helena waktu itu nyoba buat video call sama ibunya, buat mastiin keadaan ayahnya. Dan anehnya, ketika kamera ibunya ini diarahin ke ayah Helena yang lagi terbaring, tiba-tiba Helena ini ngeliat ada sosok hitam yang wujudnya ini gak terlalu jelas lagi duduk di atas dada Helena. Sambil nangis ketakutan, Helena nyuruh ibunya buat manggil saudara-saudaranya buat berdoa di samping ayahnya. Ibunya ini seakan-akan udah ngerti gitu ya, kalau misalkan Helena panik kayak gitu artinya udah ada hal yang gak beres gitu ya. Dan akhirnya ibunya ini langsung nyuruh saudara-saudaranya buat berdoa di samping ayah Helena. Tanpa pikir panjang, paginya Helena langsung minta izin ke kantor, dan siangnya Helena langsung pulang ke Manado. Dan sampainya di bandara, Helena langsung aktifin HP-nya, dan ternyata udah ada 21 notif panggilan tak terjawab dan satu pesan dari ibunya. Isi pesannya itu kurang lebih kayak gini. Len, papa kamu udah meninggal. Kamu cepetan ke rumah. Saat itu juga di bandara, Helena langsung pingsan. Dan pas sadar, tahu-taunya Helena udah ada di dalam mobil saudaranya yang datang ngejemput. Masih dalam keadaan terbaring, Helena terdiam dan terus nangis. Siapa yang dengan sengaja nyakitin dan nyelakain ayah saya? Ada masalah apa dia sama keluarga saya? Dan kenapa ada sosok hitam yang lagi duduk di atas dada ayah saya? Pertanyaan tersebut terus muncul di kepala Helena, sampai akhirnya lamunan Helena ini pecah oleh suara tangisan dari banyak orang, yang artinya mereka udah sampai di rumahnya. Helena langsung turun dan langsung nyamperin ayahnya yang terbaring kaku di dalam peti jenazah. Singkat cerita, pemakaman pun dilaksanakan. Dan mereka bersama keluarga besar terkumpul di rumah Helena. Amarah Helena meledak ketika malam harinya. Helena di situ teriak ke semua anggota keluarganya dan bilang kalau siapa yang akhir-akhir ini punya masalah sama ayahnya. Ayah Helena meninggal karena kiriman dari orang jahat. Ada sosok kiriman yang lagi duduk di atas dada ayahnya ketika di rumah sakit. Helena meronta sejadi-jadinya malam itu, sampai akhirnya Helena ditenangkan oleh ibunya. Keesokan harinya, ketika Helena ini lagi duduk di teras rumah, Helena disamperin oleh keponakannya yang baru berusia 8 tahun. Yang waktu itu kebetulan ada gitu ya, pas ayahnya lagi di rumah sakit. Dan ada sesuatu yang bikin Helena ini merinding gitu ya, ketika ngedenger cerita dari keponakannya tersebut. Keponakannya bilang, ketika di rumah sakit, ada sosok nenek-nenek jahat di luar jendela kamar ayahnya.
Lidahnya ini panjang banget, dan gerakannya ini seakan-akan kayak ngeledek mereka yang ada di dalam kamar tersebut. Keponakannya juga bilang kalau ada 2 orang yang lagi tiduran di bawah ranjangnya ayah Helena tersebut. Helena merinding dengar cerita dari keponakannya. Cerita dari anak seumuran itu gak mungkin dia itu ngarang. Mata anak seumuran mereka masih dibilang sensitif gitu ya akan hal-hal yang kayak gitu. Lagian hal yang sama juga Helena lihat ketika video callan sama ibunya, namun dengan sosok yang berbeda. Karena rasa penasaran, Helena coba nanya ke ibunya tentang awal mula kenapa ayahnya ini bisa ngalamin sakit. Nah, di situ ibunya ngejelasin. Awal mulanya ketika itu ayah Helena nyoba bantuin tetangganya yang kerasukan. Nah, ketika ayah Helena ini nanya tujuan apa ngerasukin seorang tersebut, si sosok itu jawab sambil nunjuk ke arah ayahnya dan bilang, "Kamu banyak nanya, selanjutnya giliran kamu." dan mulai saat itu ayah Helena mulai ngerasain sakit di bagian jantungnya. Malamnya diadakan ibadah di rumah Helena yang dihadiri oleh warga kampungnya. Tapi ada satu yang janggal di pandangan Helena malam itu. Ada seorang ibu-ibu yang datang bersama warga kampung, tapi anehnya ada sesuatu yang menggantung pada pundaknya ibu-ibu tersebut. Sosok hitam yang Helena lihat ketika pician sama ibunya ternyata sekarang lagi ngegantung di pundaknya ibu-ibu tersebut. Ketika Helena ini natap ke mereka, ibu-ibu ini kayak nyadar gitu ya kalau mata Helena ini bisa ngelihat peliharaannya si ibu-ibu tersebut. Dia yang awalnya ingin duduk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba balik lagi dan memilih untuk duduk di luar. Mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Dan sosok hitam berbulu yang ada bersamanya sekarang natap Helena dengan wajah marah. Dalam hati Helena bergumam, "Oh, jadi kamu yang melihara dia. Kenapa peliharaan kamu tiba-tiba duduk di atas dada ayah saya?" Seperti mereka ini tahu isi pikiran Helena, sosok hitam berbulu tersebut muncul persis di depan wajah Helena dan dia bilang, "Buat ngebunuh ayah kamu yang so tahu itu." Air liur yang bercampur dengan nanah terus ngalir dari mulutnya, yang ngebuat Helena langsung lari ke dapur dan muntah karena Helena gak tahan sama aromanya. Dan pas Helena ini balik lagi, ternyata ibu-ibu tersebut udah gak ada. Malam berikutnya, ketika Helena ini lagi makan malam, Helena gak dengar ada suara gemuruh yang datang mendekat. Helena langsung keluar rumah buat ngecek dan nunggu di depan. Ternyata ratusan sosok serem udah berjejer di depan rumah Helena. Namun, ada sesuatu yang ngebuat mereka ini nggak bisa masuk ke dalam. Energi negatif mereka tertahan oleh satu sosok wanita yang berdiri di sudut rumah Helena. Wujud dari wanita tersebut layaknya wanita dengan kebaya. Energi besar dari sosok wanita tersebut seolah menjadi pagar bagi rumah Helena waktu malam itu. Walaupun Helena yakin kalau semuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Oh ya, sosok wanita tersebut, kata Helena itu namanya Ning. Ning bilang kalau dia ini ketarik sama energi Helena ketika Helena ini tiba di rumahnya. Dan dia ngerasa nyaman tinggal di sana. Dan dengan energi besarnya, Ning ini bisa nyentuh tubuh manusia. Setahu Helena, cuman sosok dengan energi yang gede aja yang bisa nyentuh benda-benda atau nyentuh tubuh manusia. Ning sering sedih ketika tiap malam Helena sering berdoa agar Ning ini diberi cahaya buat bisa pergi nemuin jalannya. Hingga sekarang, keluarga besar Helena ini udah tahu gitu ya siapa penyebab penyakit dari ayahnya. Dan semua keluarganya mulai hati-hati atas pemberian dari orang tersebut. Sosok hitam itulah yang menjadi saran santet dari tuannya buat nyiksa targetnya. Sosok hitam tersebut juga pernah beradu sama Ning yang ngebuat 4 kaca jendela rumah Helena ini pecah karena energi besar mereka ini bertabrakan. Dan ibu-ibu yang memelihara sosok itu udah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Helena tentang ayahnya yang kena santet. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan mungkin itu cerita buat hari ini. Next di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe,
Ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.